Hampir perkara saya, semua itu karena wanita. Kalau ada pertanyaan, Vicky, kamu mudah mendapatkan wanita? Iya, tapi aku buruk memaintain hubungannya. Cuma kelemahan aku adalah tidak setia. Kalau saya mendekati wanita itu di jam di saat dia tidak melakukan aktivitas banyak. Makanya jam 12.30 dini hari, itu adalah waktu tepat untuk menaklukkan rapuhnya wanita. Serius? Ini kalau teori saya ya, teori Eric Cantona saya ya. Ini pacar saya orang Jerman. Ini saya di belakang, ini teman saya dari Austria dua-duanya. Ah, ini Finlandia, ini seorang dokter ya di Finlandia. Jadi kalau Teman-teman kalau lihat playboy baru sekelas domestik ya jangan dulu deh. Menurut kamu memiliki perilaku seksual yang bermasalah apa enggak? Bro Vicky Prasetyo. Iya, Apa Bro kabar? Rofi. Alhamdulillah baik. Seneng ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Padahal ini orang bersejarah semua loh. Selasa sebelum saya dihadapkan dikirim ke rutan melalui Kejaksaan Jakarta Selatan, saya malamnya ketemu Bro Malamnya Rofi kita dulu. ngobrol-ngobrol. Kita meeting, kita mau bikin program. Malah jadi di sini programnya gitu. Mantap lah. Ya, memang jalan Tuhan beda-beda ya. Betul. kalau saya sekarang baru lihat sosoknya langsung. Biasanya di TV aja gitu. Cuman bikinisasinya itu masih terekam di otak. Nah, hari ini Bro, thank you banget udah datang. Semua teman-teman udah pada denger di media, Iya. di media sosial, di media wartawan-wartawan juga banyak mengekspos TV semua betul. kasus. Saya yakin semua orang udah pada ngerti apa yang terjadi sama Vicky Prasetyo. Iya. Bukan cuma kasus yang ini, ada juga kasus-kasus sebelumnya apa segala macam. Jadi dari pengalaman Vicky Prasetyo selama beberapa kali di tahanan, ini yang paling berat. Iya, kalau menurut aku kondisinya satu, kita nggak terima perkaranya. Satu sih, hati itu, ya ampun Tuhan aku tuh nggak salah gitu loh. Sampai dari orang yang paling protes, sampai jadi orang yang paling ikhlas. Iya, kita 2 bulan 10 hari itu bukan hari yang gampang melewati berapa kali matahari terbit dan tenggelam gitu kan. Cuma kondisinya udah nggak ada pilihan. Kita mau bagaimanapun kita harus melaksanakan. Udah nggak ada pilihan, gitu loh. Kita menjalankan sidangnya juga virtual, tidak dihadirkan ke persidangan. Kadang-kadang mati, ya namanya teknologi kan. Nah, kita jadi nggak pernah bisa membela kita 100% hak kita. Nah, kadang-kadang hal kayak begitu, akhirnya saya nggak tahu kenapa perjalanan dari persidangan membuat terbuka mata hakim majelis ataupun anggota ketua majelis untuk bisa membebaskan saya gitu di tengah-tengah persidangan ini dengan penangguhan penahanannya. Kalau menurut saya itu sebuah apresiasi yang luar biasa banget. Tapi kalau ditanya tadi pilihan, semua sih penjara pasti nggak enak. Cuma kondisi sekarang lebih terasa aja karena pandemik. Cuma hikmahnya saat orang banyak pesan makan cuma 2 kali 3 kali suap, dia nggak suka, dia buang begitu aja. Kita tuh sampai sempet bingung ibadah puasa, kita sahur malam. Nah, kita milih lauknya itu kan harus maghrib. Di masjid itu ada kayak nasi padang apa gitu-gitu. Kita beli itu sore-sore supaya dimakan nanti saat sahur jam 3 atau jam 2. Karena kita milih lauknya salah, saya milih lauknya salah. Akhirnya nasi itu saat kita mau makan basi. Jadi kita milih itu sahur itu antara nasi sebelah kiri yang udah kena santan, yang udah kena kuah basi sama yang enggak. Dan kita makan. Sampai kita tetes air mata jatuh ke nasi itu masih kita makan. Di situ sih renungan yang mahal gitu loh. Tuhan mengirim orang kan dengan caranya masing-masing. Nah Vicky, kalau soal talenta saya udah nggak ragukan. Kemampuan improvisasi luar biasa. Amin. Sebagai komedian bagus. Dan kamu salah satu komedian yang hampir nggak pernah marah ya. Iya. Jadi itu saya lihat tuh juga nggak pernah marah tuh menurut saya tuh skill loh. Kadang-kadang Itu yang bikin cewek-cewek jatuh cinta. Langka. tapi para fans, kan ada haters, ada fans. Pasti ya, dimanapun juga. Fans mengharapkan kalau bisa jangan lagi. Kira-kira Vicky Prasetyo gimana caranya supaya jangan lagi terlepas dari siapa yang salah apa segala macam. Untuk menghindari Vicky Prasetyo terjerumus lagi yang hal-hal yang kurang baik ini, kira-kira ada ikhtiar apa? Yang pasti gini sih bro, hidup itu kita mengendarai mobil, nggak nabrak, kita ditabrak. Iya. Antara dua pilihannya, ya berjalan lurus baik. Tapi kalau ada accident, ya kalau nggak kita yang nabrak, kita yang ditabrak. Nah, di dalam kategori ibarat itu, kita itu udah berusaha sebaik-baik mungkin memang lebih baik. Karena saat kita menerap, kita ada di dalam payung, itu tidak membuat
berhenti hujan dengan kita memakai payung, tapi seenggaknya dengan memakai payung itu untuk kita masih terus langkah kita bisa berjalan gitu. Oke. Nah, dalam kondisi kemarin kita lebih pada pengendalian diri sekarang. Misalkan, hampir perkara saya, semua itu karena wanita. Hampir semua. Nggak ada yang nggak karena wanita gitu loh. Hampir semua. Dari mulai yang pertama, berantem karena berantem rebutan wanita. Sampai ini masih luka nih sampai sekarang. Iya, perkara kedua masih juga karena wanita. Sampai sekarang kita masih karena wanita juga. Jadi kelemahan terbesar Vicky Prasetyo adalah wanita? Wanita. Saya bilang, maaf, saya tidak Yang pernah. kelemahanmu itu apakah karena wanita yang ngejar-ngejar kamu yang terlalu banyak atau gimana nih bro? Nah, itu penerapannya tadi kita mungkin kadang-kadang mengapresiasikan rasa sayangnya berlebihan gitu loh. Sehingga di saat kita tidak sesuai dengan iklan, marah nih orang ini gitu loh. Dulu ya kamu bilang kamu cinta aku sampai begitu-begitu saat ngejar, tapi begitu cinta semua. Semuanya kamu cinta nih. Aku cinta bro, aku sayang. Cuma di saat itu kamu satu. benar-benar merasakan cinta sama mereka. Aku bilang kalau ada pertanyaan, Vicky, kamu mudah mendapatkan wanita? Iya, tapi aku buruk memaintain hubungannya. Mudah mendapatkannya iya, memburunya iya, tapi memelihara setelah memburu ini yang buruk. Nah terus kedua lagi, kalau aku mengapresiasikan perasaan cinta tinggi, makanya tinggi, cuma kelemahan aku adalah tidak setia. Aku harus jujur. Kemarin, nah sekarang ini udah mulai dalam masa perbaikan gitu loh. Kalau kita pakai metode yang ini terus, udah pasti kita akan nyebur. Tinggal hitung mau besok, minggu depan, lusa atau tahun depan atau akan datang. Makanya tadi dibilang bagaimana caranya supaya tidak lagi terlibat masalah hukum. Ya udah, dengan kita mengendalikan diri kita lebih baik. Sekarang pasca kemarin dari Rutan, alhamdulillah sih, bukannya kita menceritakan perubahan kita, tapi semoga ini bisa menjadi istiqomah. Sekarang lebih tenang gitu loh kalau soal wanita. Jadi kalau dulu kan ya di DM sedikit, Kak Vicky di mana? Mampir dong makan malam di apartemen kita. Itu udah kencang aja kok langsung. Loh, langsung ke situ tanpa memikir nanti apa gitu loh. Nah, kalau sekarang ini jebakan Batman nih. Iya, suatu saat nih bisa jadi sesuatu hal yang membalik ke kita. Nah, kayaknya mulai ngerem di situ gitu loh. Awal nggak ada yang konflik. Orang tujuan hubungan nggak ada yang niatnya itu konflik gitu atau niatnya ya juga cuma sebentar. Pasti semua hubungan normal. Cuma di tengah perjalanan, maaf, wanita juga memiliki visi dan misi. Ini kita nggak bisa ngebedain mana arti sebuah ketulusan sama dia memiliki visi dalam mencintai seseorang. Wah, itu mungkin daya pikatmu terlalu tinggi, jadi semua wanita ingin memiliki kamu itu kayaknya. Ya, alhamdulillah sih ya nggak tahu. Cuma kalau dari ganteng ya, ganteng bukan foto model kan? Nggak ganteng lah udah. Nah ini aku juga pengen bahas nih, karena seni menjual diri ya, itu kan penting sekali dalam bisnis. Kita gimana caranya rebut kepercayaan klien, kita gimana caranya meyakinkan klien untuk ngambil produk kita. Vicky, produknya adalah diri Vicky, gimana supaya wanita tertarik sama dia. Dan gimana cara kamu ngejual itu kan meyakinkan kan. Itu triknya apa sih? Nyaman sih bro, sama kita tahu tepat timing itu. Makanya orang dalam hidup punya timeline. Jadi kapan waktu dalam sepak bola itu saatnya dia menyerang, saatnya dia bertahan. Kalau metode ini tepat, semuanya akan jadi mudah. Contoh kasus deh, misalnya cewek A gitu ya. Nah, kita tahu nih, kalau dia ini kita harus bisa membaca. Kalau dia pribadi, rata-rata kalau saya mendekati wanita itu di saat dia tidak melakukan aktivitas banyak. Makanya jam 12.30 dini hari, itu adalah waktu tepat untuk menaklukkan rapuhnya wanita. Serius? Ini kalau teori saya ya. Teori Eric Cantona saya ya. Itu paling tepat. Jadi 12.30 langsung ya. Vicky bisa bikin kursus kilat ini. Iya. Sorry sebentar, kita untuk dalam konteksnya ya, kita tidak mengajarkan sesuatu yang negatif. Enggak, ini kan menceritakan. Menceritakan mengenai untuk meluluhkan hati wanita ya. Kita ini bukan cuma wanita ya, orang juga kan, maksudnya pengusaha. Kita kan mau dapetin satu kontrak gede. Gimana cara kita ngeyakinin dia? Nah ini teknik-tekniknya salah satunya adalah jam ya. Timing. Tahu timing, kapan orang ini bisa. Jadi contohnya, saya juga kadang-kadang sebel, misalnya Senin pagi, udah tahu semua pengusaha Senin pagi pala puyeng semua. Karena dari mood liburan, terus tiba-tiba langsung harus kerja. Kan, terus itu dihajar, kita dihajar dengan begitu banyak WhatsApp, dengan banyak proposal. Orang pada benci hari Senin kan? Padahal nggak, tanpa ada hari Senin belum tentu jadi ada hari Selasa. Nah, itu hebat. Kata-katanya, ampun. Oke, jadi timing. Timing ini berantakan semua. Timing ya gini, kita mendapatkan klien atau mendapatkan cewek. Masalah maintain ntar kita section berikutnya ya. Tapi ini untuk mendapatkan dulu, karena untuk mendapatkan aja udah susah nih. Betul. Apalagi di zaman pandemi gini di mana bisnis semua orang pada berebutan kan. Jadi selain timing apa lagi?
Ya kalau aku bilang tadi, misalkan kita tuh harus tahu, misalkan di saat kita udah tahu nih jam 12:30 malam itu, ini kalau kita bicara lawan jenis ya, kita wanita, kenapa saya bilang seperti itu? Pagi, mereka tuh banyak kegiatan, udah mandi, siapin pakaian, kemudian dia kantor, kerja, siangnya dia harus makan siang dengan koleganya atau apapun. Banyak yang ke distract di saat kita mau melakukan sesuatu sama dia. Tapi di saat orang mau menjelang tidur, itu titik rapuh untuk dia fokus terhadap kita itu sangat sekali besar gitu loh. Justru di momen seperti itu kita hajar dia dengan ya suatu hal sapaan yang baik, kemudian dia sampai masuk telepon dan lain-lain. Nanti itu akan jadi faktor kebiasaan. Misalkan gini, saya akan melakukan itu 3 hari berturut-turut. Tapi hari keempat saya nggak pernah melakukan. Hari kelima nggak pernah melakukan. Nanti hari keenam dia akan mencari. Karena kebiasaan ada yang hilang dalam diri dia gitu loh. Anda Jadi memang tarik ulur ya? aduh, hebat banget ini. Tapi kapan sekolah online-nya keluar? Viral itu langsung laku. Aku mau jadi manajernya ini bikin sekolah online untuk mendapatkan wanita. Saya pikir Ini kan laku, Bro. Ya, rapuh kayak gitu sih. Oke, kita yang Vicky, cewek-cewek yang dideketin sama Vicky kan contohnya Angel Elga atau ya Saskia. Itu kan bukan istilahnya yang levelnya biasa kan. Banyak penolakan juga saya yakin. Saya dalam hal ini belum pernah namanya merasakan ditolak sama wanita. Kan saya bilang, saya tuh nggak pernah namanya, maaf ya Vicky, kita jadi teman itu nggak pernah ada. Oke, tapi kalau misalnya diketusin dulu, di apa sih lu? Banyak. Iya kan? Nah, tinggal bagaimana kita cara proses berjuang gitu loh. Misalkan gini, hampir semua negara saya udah hafal. Kalau India ini bagaimana karakternya, iya, Jerman. Memang kamu sudah pasang fondasi wanita di semua negara? Iya, apa yang bikin UNESCO aja tadi dia mau ngumpulin. Enggak, gini. Jadi memang iya, aku pernah pacaran sama Jerman, sama ya sempet ya. Ini kalau ada James Bond versi Indonesia harus Vicky yang main nih. Sama Jerman, sama ini apa Finlandia, iya. Dengan ya udahlah. Bahasa Inggris saya kan kacau. Ya udah saya pakai bahasa yang ada aja. Inggris Kraton. Oh, bukan Vickinisasi yang bisa dimengerti mereka. Nah ini waktu saya punya pacar ini orang Jerman, namanya Silke Sekhmet. Ini saya. Ini pacar saya orang Jerman. Ini saya di belakang, ini teman saya dari Austria dua-duanya. Itu sudah kesengsem sama Vicky ya, padahal bahasa juga ini triknya sama juga. Ah, ini Finlandia, ini seorang dokter ya di Finlandia. Dan cantik banget gitu loh. Dan ya udah, kenapa? Jadi saya hampir hafal semua negara itu. Bagaimana cara menaklukkannya gitu loh. Jadi kalau playboy baru sekelas domestik ya jangan dulu deh. Kalau ini udah gitu udah harus yang playboy. di sini mengakui playboy Indonesia. Hati-hati, kalian belum berguru sama The Master of Playboy. Ya penonton, mohon maaf, saya berusaha mengarahkan menuju bisnis, tapi ternyata kehidupannya luar biasa menarik. Oke, nah aku punya pertanyaan. Ini bisnis juga kan, bro? Bisnis. Bila terlalu antara negara loh. Ini sosialisasi provider loh ya. Iya. Benar. Indonesia harus menjadi negara yang terbuka. Iya. Pertama berangkat dari soal cinta dulu gitu baru. Maaf saudara produser, hari ini gagal total. Aku sudah berusaha. Oke, pertanyaannya gini. Nggak mungkin semuanya mulus, aku yakin. Pasti. Oke, pada saat ditolak gimana? Pada saya bilang, apaan sih lo, Fik? Jangan ganggu gue deh. Dan cewek itu paling sering tuh jual mahal kayak gitu kan? Rata-rata, ini kalau kita bicara cewek Eropa dulu deh. Cewek Eropa itu karakternya seneng dikejar, seneng diburu. Dia seneng sama cowok-cowok gentle yang berani. Karena dia sering menghadapi orang yang beretika. Kalau menghadapi dengan proses, mereka mau menuju pernikahannya kadang-kadang ya proses tinggal bersamanya itu lama gitu loh. Nah kalau dia kedapat orang yang berani, itu biasanya saya melakukan dengan hal kenekatan. Contoh baru ketemu, where do you come from? What is your name? Misalkan, oh my name is Corinne. Where do you from? I'm from France. Oh okay Corinne, nice to meet you. Ya, tiba-tiba saya ngambil mic di tengah jalan. Oke, saya langsung nyanyi spesial for the someone gitu. Jadi melakukan sebuah tindakan yang membuat lagu pertama yang dinyanyiin ke cewek gimana nih? Coba. Udah bahasa Inggrisnya kacau banget. Tapi kita nyanyiin lagi. Coba, biar teman-teman tahu nih. Every night in my dream, I see you, I feel you, there is how I know you gitu. Jadi dia merasa, aku malu gitu loh. Tapi dilihatin orang banyak, dan itu menunjukkan yang lain kan pada teprok pasti gokil ini orang berani banget. Nah, kadang-kadang hal pesakitan seperti itu yang menurut mereka adalah sebuah lelucon, tapi itu adalah sejarah yang selalu diingat buat wanita. Oke, terus aku mau nanya nih, kan reputasi kamu buruk ya di antara semua wanita nih. Saya kalau jadi cewek dideketin Vicky, saya langsung mikir kayak, waduh, ini orang mau apa lagi sama gue nih, gitu. Itu pasti kan mereka berpikir kayak gitu. Gimana kamu ngiyakinin sampai bisa menikahi mereka bahwa enggak, aku udah berubah dan ini kamu yang terbaik. Itu gimana kan ini mereka? Sering, kalau ini sering banget. Ini sering banget kita hadapi. Caranya cuma satu.
dia nggak pernah menemukan apa yang dia dengar minor tentang kita daripada orang lain terhadap diri dia. Kalau dia udah nggak menemukan sesuatu yang buruk atas orang yang berkomunikasi sama dia nggak berhak menghakimi lagi. Maksudnya? Gitu. Misalkan gini, contoh, Vicky itu orangnya, maaf ya, dikit-dikit misalkan kayak sesuatu hal yang nggak hormat gitu. Misalkan ya udah main bawa, mau main ke check-in atau apa. Kok nggak nemu ya? Saya diajak dinner, saya dianterin pulang dengan baik gitu loh. Jadi dia waktu diajak kamu kencan sama kamu misalnya, dia berpikir wah si Vicky bakal buayain gue nih. Bakal buayain gue pasti diapa-apain. Ceweknya yang buayain kamu gitu. Tapi kok kita nggak nemu gitu loh. Justru ceweknya jadi penasaran loh, kok Vicky nggak kok nggak gitu gitu. Malah dia penasaran nih. Nah gitu sih. Terus selama sama kita, dia kayaknya bisa menghormati untuk nggak teleponan sama siapa. Dia tenang, nggak bagaimana. Semua perhatian kamu di saat itu ke dia berarti? Harus fokus gitu loh. Ke dia? Iya. Dan itu salah satu gini, kalau kita mau fokus dengan orang lain, kita stop kegiatan apapun. Gitu, kayak kita komunikasi handphone soal kerjaan, soal temen, soal siapapun. Dinner itu saya paling anti. Sama kekasih saya itu sambil WA, kemudian makan lagi. Ini nggak. Kalau saya nggak ya. Maksudnya kenapa? Karena dengan kita menghormati waktu kita yang dibuang untuk dia hanya seorang, itu sebuah persembahan yang termulia gitu loh. Jadi Vicky sudah dapat gelar satu lagi ya di Indonesia. Dokter cinta. Dokter buaya dulu sekarang ya, karena kalau dokter cinta harus bisa mempertahankan. Itu. Karena cinta yang tertinggi bukan kalau cinta yang tertinggi menurut aku bukan di kita ngejar, bukan di perasaan kita, kesenangan itu hormon semua tuh endorfin, semua membuat kita menjadi adrenalin keluar semua. Cinta itu waktu kamu sudah hilang semua hormon-hormon itu dan kamu udah berpikir bahwa dia ini buruk, tapi kamu tetap bertahan. Itu baru cinta kalau aku. Kalau kamu menguasai itu, Mr. Vicky, kamu benar-benar aku akuin sebagai dokter cinta. Tapi perlu klarifikasi sedikit bahwa tadi bilang Bro Rofi, buaya itu bukan hewan yang gak setia. Ini perlu dikasih tahu. Buaya itu adalah hewan yang paling setia. Selama dia berada di air, jangan dia naik ke darat. Itu doang kuncinya. Kalau dia udah naik ke darat tuh jadi buaya darat. Jadi selama dia di air, dia tuh hewan yang setia gitu loh. Yang penting jangan biarkan dia naik ke darat gitu. Terus tadi pelajaran melakukan hal yang kontroversial untuk menarik perhatian. Itu bagus banget. Jadi dia bikin stunt yang bikin ceweknya juga walaupun dia kan apaan sih lu Fik, tapi dia seneng kan karena itu sesuatu yang nggak pernah dialamin dia mungkin sama orang lain. Yang ketiga fokus full ya. Aku juga kadang-kadang ketemu sales nawarin barang atau nawarin sesuatu, tapi terus dia perhatiannya kemana-mana, dia ngebales WhatsApp, dia apa segala macam, membuat kita kan jadi ini fokus ini. Kalau untuk kita menyangkut ke branding mungkin nanti Koko lebih paham ya tentang teknis detail ininya ya. Cuma bagi saya cuma satu, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Itu. Jadi di saat kita akan milik masyarakat, ikhlaskanlah hatimu untuk biarlah mereka menilai kamu. Dari banyak ribuan kertas, biar dia menilai dan memilihmu. Ini kenapa aku bilang nyambung lagi ke produk. Dia misalkan kondisinya dalam tidak baik menurut kita. Ternyata secara data penonton ataupun data fans dari sosmed ataupun dari komunikasi pendapat dan komen dan lain-lain, ternyata itu sesuatu hal yang mereka suka. Saat kita jadi bahan tertawaan, teorinya ini bodoh. Hal yang nggak boleh, kamu harus belajar broadcasting yang baik menjadi seorang presenter untuk nggak main-main. Misalkan kayak, oke, good morning, how are you everybody? Tapi saya bilang misalkan, hey, how are you tomorrow? Itu kan suatu hal yang enggak. Tapi dengan orang tertawa, dan akhirnya yang dinilai itu bukan edukasinya, tapi kenyamanan saat dia melihat. Nah ini. Jadi keadaan kamu ini, kamu bawa juga pada saat kamu deketin cewek misalnya? Ya kadang-kadang. Jadi waktu dia nanya sesuatu masalah, kamu ceritain jujur apa adanya apa enggak? Tinggal tergantung. Kita kan bisa berhadapan nih. Kalau ini wanitanya berwawasan, kita akan menggunakan strategi yang juga berwawasan. Tapi kalau misalkan dia wanitanya yang hanya bisa puas hanya dengan soal hiburan, saya bisa stand up di depan dia. Untuk menjadi suatu hal yang dia lucu dan bahagia. Jadi orientasi perasaan orang kan beda-beda. Walaupun sama judulnya wanita. Kalau dia nanya satu masalah, kamu jawab jujur nggak ke dia? Jujur. Sejujur-jujurnya? Jujur. Tidak diumpet-umpetin? Tidak, apapun. Fik, kamu punya pacar lagi? Punya. Selain aku loh? Iya. Saya akan jujur. Kok begitu sih, kata dia. Ini kelemahan aku. Justru aku mau berhenti di situasi ini dan aku berharap Tuhan mengutus kamu untuk fasilitas aku berhenti.
Orang jadi dengarkan beda itu gitu Koko loh. Coffee. Yang tadinya dia akhirnya menjadi orang yang mau marah, menjadi orang yang paling tinggal batin dia. Tapi nggak sedikit juga orang yang akhirnya pergi. Sorry, aku nggak bisa dalam situasi begini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita jujur di depan. Tapi banyak juga yang aku bantu sama-sama ya kita untuk jadi lebih baik. Ada juga. Aku juga mau nanya nih mengenai itu poin bagus ya. Dalam arti jujur dikemas oleh Vicky ya. Ya. Artinya kan cara menyampaikan satu masalah kan bisa dengan cara A, cara B, cara C. Vicky menyampaikan dengan cara dia, artinya dia jujur tapi dia juga ngasih sisi lain. Dari masalah ini tuh sebenarnya lu bisa ngelihat dari sisi pandang yang lain dong. Contohnya tadi kan dia bilang, ya aku memang punya pacar lain, tapi kamu adalah penolongnya yang akan menyelamatkan aku. Benar. Dari penyakit aku ini, dari kekurangan aku ini. Karena terserah kalau kamu mau meninggalkan aku itu pilihanmu, itu hak kamu dan aku nggak boleh marah karena situasi aku yang salah. Tapi di saat kamu bertahan, mungkin ini anugerah yang dari Tuhan atas doa-doa aku yang nggak pernah kadaluarsa. Rayuannya, aduh, rayuannya orang pasti deg-degan dia gitu loh. Aku lagi berusaha sekuat tenaga untuk lebih profesional, tapi ini lucu banget. Jadi gini, jadi kita itu nggak bisa memaksakan kehendak. Orang kalau dipaksa itu akan menjadi sesuatu yang sangat nggak nyaman buat dia. Kuncinya mau branding produk, mau orang, mau apapun, kita harus menjaga kenyamanan dia. Luar biasa. Itu nomor satu kuncinya. Mau terlepas apapun gitu. Paling lama ngejar cewek berapa lama? Paling lama itu bisa 3 bulan. 3 bulan. Paling Dan lama. itu konsisten kan terus? Ya kita terus gitu. Kadang-kadang dianya udah mulai mau ngilang, tapi kita ikutin jejak sedikit sampai akhirnya dia yang akhirnya nyari gitu loh. Yang paling tough siapa? Cewek yang kamu deketin, wah nih bener-bener nih cewek bikin gue makin penasaran dan harus berdua. Saskia Gotik. Itu yang paling sulit kamu deketin? Ya maksudnya prosesnya sih menarik ya, karena dia itu ukuran yang orang yang juga nggak waktu kita berebut Saskia, kita tuh nggak sendiri. Adalah pembesar dari luar kota, dari daerah, orang-orang kaya yang punya mobil sport dan lain-lain. Banyak lah. Cuma kita datang hanya sebagai orang yang mampu nyamanin hati dia, yang mampu dia buat ketawa. Ya kita dari telepon, kemudian kita dari ketemu, makan, udah selesai pulang. Nah sampai itu dia yang mencari. Nah saat dia mulai mencari, nah ini berarti ada poin bahwa ada satu titik langkah yang kita udah menang gitu. Karena di saat dia mencari berarti dia ada membutuhkan. Nah itu baik produk apapun itu strategi sih kalau menurut aku gitu. Bagus juga. Nah sekarang aku mau nanya nih, setelah dapet. Jadi ini dalam bisnis ya, kita dapat kontrak dari klien, dapat bisa ngejual satu produk. Dari situ kan kepercayaan kita diuji. Kita deliver nggak? Kita akan sanggup memaintain, akan sanggup memuaskan mereka sesuai dengan janji-janji ini. Dan ini kan aku lihat kamu sendiri juga udah mengakuin merupakan kelemahan kamu. Kalau dari pengalaman hidup kamu sekarang, ke depan untuk make sure bahwa kalau kamu ketemu wanita idaman pendamping kamu nanti, gimana kamu bisa meyakinkan bahwa kamu kali ini Vicky Prasetyo yang baru akan mampu mendeliver semua janji-janjinya? Ini sih dalam rangka saya ini bebas dari tanggal 17 ketemu sekarang sudah jalan 3 minggu nih setelah bebas di luar. Alhamdulillah berjalan sukses. Berjalan sukses untuk tidak bersentuhan ataupun berkomitmen dengan siapapun. Sekarang kondisinya. Berarti saya masih dalam kondisi kosong yang memang tinggal memilih nanti yang mana. Nah, kadang-kadang buka lowongan ini. Buka lowongan. Kadang-kadang ada metode orang, ya lagi sendiri mah boleh aja memilih yang manapun. Justru ini yang salah. Saya harus lurusin. Kenapa saya bilang ini salah? Tapi buat kehidupan saya, bukan kehidupan yang lain terserah. Misalkan orang punya pandangan masing-masing. Tapi saya bilang ini salah. Dengan kita akan coba membangun komunikasi terhadap si A, si B, si C. Akhirnya kita punya 3 jalur yang akan kita punya untuk harapan. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan pilih satu. Nah, yang paling sulit adalah di saat orang, kalau pribadi saya, di saat saya udah menjalin, udah mulai suka, itu jatuhnya kasihan, peduli, sayang, itu pasti akan ada. Nah, di saat 3-tiganya ada dan kita jalan bersamaan, ngelepasnya itu suatu hal yang sulit. Nah, jadi menurut saya mendingan diawali satu aja udah deh. Gitu, itu sih. Kalau jadi komitmennya Vicky nggak jalanin banyak bareng lagi? Udah harus satu. Saya pernah kok, bro, maksudnya cerita hidup aja ya. Yang paling sulit, saya tuh pernah menjalani hidup satu waktu
tapi 4 rumah tangga. Ya, si A, si B, si C, si D. Bahkan nama-nama besar yang tadi disebutin ada semua di situ. Ya, yang si penyanyi, yang presenter, yang apa semuanya ada. Tapi apa? Ini akan jadi malapetaka nanti di saat Lebaran. Iya. Karena malam takbir mereka akan minta, ya udah sayang, aku tahu kamu setiap hari adanya di rumah si itu aja. Tapi untuk Lebaran ini kasih aku buka buat ketemu keluarga besar. Nah, yang kedua, ya udah aku pengen pulang ke Surabaya dan aku ajak kamu untuk ketemu keluarga besar biar tahu nanti papanya anak-anak itu ada kamu sayang. Yang ketiga juga begitu. Yang keempat apalagi? Akhirnya saya takbir duluan sebelum azan. Karena nggak kuat dalam situasi kayak begitu gitu loh. Itu kesalahan gitu loh. Nah, ini kisah nyata. Jadi memang susah memaintenance-nya itu, bro. Kalau dengan 4 itu gitu loh. Maaf, Pak Produser. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya udah nggak kuat harus pulang kemana. Jadi saya takbir sebelum saatnya gitu loh. Bro, untuk langkah dari satu perbaikan adalah mengetahui dan mengakui sebuah masalah. Betul. Menurut kamu memiliki perilaku seksual yang bermasalah apa enggak? Enggak sih. Enggak. Normal aja. Jadi kamu bukan sex addict contohnya? Enggak. Enggak. Jadi kamu bisa ngontrol diri kamu untuk tidak berhubungan. Bisa. Enggak yang harus ya inilah. Tiap hari harus contohnya. Ya, enggak harus begitu. Enggak. Fase usia 25 ke bawah sangat ya. Jadi kamu bisa mengontrol untuk nafsu jasmaninya bisa dikontrol. Bisa karena udah makin. Yang kamu nggak bisa kontrol berarti apa? Kesiannya, nggak enaknya, kesenangannya atau apanya? Kalau kita nih udah sayang, bro. Itu sulit banget gitu kayak kehilangan dia gitu loh. Udah kayaknya tuh terlalu romantis banget gitu loh. Makanya filosofi hujan kan, hujan itu bisa kita ikutin ya. Maksudnya dengan dia udah tahu jatuh berkali-kali itu adalah sebuah hal yang sakit gitu loh. Tapi dia akan terus ada gitu loh. Nah, kalau kamu sayang sama dia kan kamu nggak mau nyakitin hati dia. Contohnya. Betul. Kenapa kamu melakukan itu ke dia contohnya? Ini yang masih dievaluasi sampai saat ini di dalam diri saya. Ini mudah-mudahan hari ini ketemu jawabannya ya, ketemu pakar-pakar atau apa ya. Iya. Jadi kalau secara seksual kamu bukan orang yang istilahnya pecandu, enggak. Ketagihannya permasalahannya lebih ke arah komitmen kan. Mungkin nggak enak hati. Nggak enak hati karena atau kesenangan menaklukkan wanita. Nggak juga sih bro. Jadi kayak lebih kalau kita misalkan gini, udah sehari bersama dia, 2 hari, seminggu, sebulan, lama-lama bohong. Kalau kebiasaan kita ada dia tiba-tiba nggak ada, ini yang pasti kehilangan. Makanya orang itu ada namanya istilahnya udah move on belum, galau enggak. Ini karena masa transisi ini paling berat. Habis liburan Sabtu Minggu masuk kerja Senin berat, tapi Selasa Rabu udah biasa. Nah dalam situasi yang kita sering sama dia, itu tuh nggak mudah buat kita lepasin begitu aja. Tapi kalau saat bersamanya bukan 1 orang, 3, ini 3-3-nya nggak mau kita lepas gitu loh. Tapi karena orientasi kita sayang. Untuk berikutnya, maksudnya bukan berjanji lah, untuk udah bercoba berikhtiar lah gitu untuk yang ke depannya bahwa kamu akan coba 1. Iya ini, harus coba 1. Harus coba 1. Iya. Dan Christopher Columbus kan sebelum menemui benua Amerika dia juga pernah nemuin Pemda Tulungagung kan. jadi harus keliling-keliling dulu gitu loh. Sampai dia akhirnya bisa ketemu benua Amerika dan tujuh. Produser, saya berusaha loh ini. Untuk nggak ketawa saya susah nih. Ya dalam arti upaya lah itu. Gitu loh. Saya berusaha membela hak-hak wanita soalnya ke Bro Vicky dalam hal ini. Dan saya termasuk fans, artinya saya pengen ngelihat Bro Vicky punya satu keluarga yang bagus, dan bisa mengatasi kekurangan-kekurangannya gitu. Karena you have all the talent, kamu punya semua bakat yang dibutuhkan. Aku waktu sebelum Bro Vicky datang ngobrol sama ini, coba menganalisa di luar masalah ya, di luar hingar-bingarnya. Analisa Vicky sebagai manusia. Lihat bakatnya dia. Memang dia bukan manusia nih. Buaya katanya kan. Dianalisa sebagai manusia. Bukan, karena terus aku punya harapan bahwa sebenarnya kalau Vicky ini fokus di talentnya, fokus di bakat-bakatnya dia nggak kalah sama yang lain-lain. Nggak semua orang punya kelebihan sebanyak dia gitu. Tapi memang lucunya di Indonesia, semakin banyak masalah terkadang malah ratingnya naik. Jadi kadang-kadang, aku sekarang coba pisahin bakatnya Vicky, fokusnya Vicky, bagaimana Vicky ke depannya untuk mengatasi semua tantangan ini dengan hingar-bingarnya gitu. Ya. Dan aku percaya banget bahwa sebenarnya secara talenta kamu nggak kalah dengan yang lain. Bahkan termasuk salah satu yang paling bagus yang pernah aku ketemu, cara kamu bawain acara.
kamu nggak pernah marah. Dan kamu nggak pernah marah tuh bener. Iya. Sama temen host yang ngebully kamu. Iya. Diledekin sama produser. Produser bikin acara yang khusus membuat kamu jadi jatuhkan. Terus cewek-cewek yang marah sama kamu, nolak kamu, apa semua itu kamu nggak pernah marah? Karena bagi saya pencitraan itu bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Kita diciptakan 2 tangan dari Tuhan untuk kita. Kita nggak mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita. Cukup 2 tangan ini menutup telinga kita. Dan ingat, jari-jari kalian yang indah, janganlah gunakan untuk menghujat, tapi lebih apresiasi terhadap kelebihan atau apapun orang lain. Jadi kalau pribadi aku menilai, kalau aku itu lebih kepada pengabdian. Di saat seseorang sudah memberikan aliran rezeki yang baik terhadap aku sebenarnya profesional aja, mengabdi kerja gitu loh. Maunya apa? Makanya satu-satunya artis, maaf, yang tidak pernah menolak konten apapun itu adalah saya. Saya mau dilakukan apa, ayo. Saya mau dicoret-coret, ayo. Mau disiram air pelan, ya kalau ada misalkan kayak main-main disiram air terus dikenain cincau, dipakai bedak, dibully, diapain, saya nggak pernah marah. Karena bagi saya, orang boleh menilai itu adalah sebuah kerendahan. Tapi saya akan terhormat karena dengan cara itu saya bisa nafkahin anak-anak dan keluarga saya. Dan kalau kamu marah sama Angel Elga karena kamu cinta sama dia? Pasti. Kalau saya waktu itu kondisi rumah tangga saya nggak cinta, saya nggak mungkin ngelakuin hal bodoh kayak begitu. Karena kan saya bilang, setinggi-tingginya orang mencintai, kecewanya pasti akan sesuai dengan tingginya rasa cinta dia. Nah makanya di saat saya melihat sesuatu yang tidak nyaman, saya pasti akan melakukan sebuah hal yang di luar nalar. Nah karena cinta. Kalau waktu itu rumah tangganya nggak cinta, ya bodo amat, lu mau sama siapa kek, gue juga bisa kali mau sama siapa juga. Gitu. Sekarang kita mau membahas yang lebih seru mengenai bisnis. Ya. Vicky Prasetyo ini kasus sudah banyak deh. Ya, itu semua udah di media, kita bahas lagi juga percuma, orang udah pada ngerti Vicky Prasetyo kayak gimana. Ratingnya bagus. Dia punya sekarang berapa program? 4 program. Iya, 4 sekarang. 4 program. Artinya stasiun TV seneng. Stasiun TV seneng tuh gampang mereka. Mereka tuh matematik dan statistik. Mereka ngeliat rating bagus, mereka seneng. Aku mau bahas 2 nih, Kosugi ya. 1, kenapa bisa ada fenomena seperti Vicky ini dan kenapa dia tetap dicintai walaupun dengan segala macam kasus-kasus dan apa yang di belakangnya. Yang kedua, penonton Indonesia itu sebenarnya kayak gimana sih? Maunya apa? Karena kita kalau secara teori dari luar negeri, yang sekolah-sekolah di luar negeri apa semua pada belajar gitu ya. Wah, ini harus begini, harus begini. Dia rabrak semua itu dan tetap berkibar. Gimana kalau dari Bro Vicky dulu ya? Ya kalau aku bilang kita itu nggak bisa menilai kita sendiri, tapi saat kita jadi milik masyarakat, biarkanlah masyarakat yang menilai itu. Kadang-kadang, okelah, aku maaf, ini bukan membandingkan, tapi sekedar buat jadi motivasi buat siapapun yang mendengar. Aku pernah berhadapan dengan presenter besar, yang dia punya nama besar, dia punya perjuangan casting, perjalanan karir yang begitu sangat luar biasa. Terus aku yang baru tiba-tiba naik hanya dengan berita miris infotainment yang diantarkan seperti itu. Tapi dihadapkan sebuah panggung, by minute-nya dia kalah. Budgetnya, maaf, kita waktu itu sempat 100 titik-titik, dia masih 100 ke bawah. Berarti reputasi itu nggak bisa panjang. Jadi penilaian kalau kita konsumsinya hanya buat sebuah branding, itu kadang-kadang mereka sirkulasi. Kapan mereka saat dicintai, kapan mereka juga saat dilupakan gitu loh. Jadi kalau kita dibilang, kenapa pada suka? Ya, karena kita udah lepas aja kita siapa, jadi kita bagaimana. Makin banyak sensasi, makin suka orang? Enggak. Makin banyak kasus, makin suka? Bukan. Gini, ada orang saya bilang, kalau dia jadi presenter banget, atau dia jadi penyanyi deh, nyanyinya jago, ininya jago, udah semua. Tapi dia tidak pernah mau kehidupannya apapun diketahui orang publik. Satu sisi, kemenarikan penonton akan berkurang. Karena ketertutupannya dia. Tapi dengan dia semakin dibuka, Vicky kan kemarin jalan sama si ini. Itu siapa? Itu kan suatu hal yang bagaimana ya terserah penonton. Tapi itu hal yang menarik. Nah itu maksud aku. Kalau kita semakin open public, ya dengan kita sebagai milik masyarakat yang tadi aku bilang, maka akan ada sesuatu hal yang menarik dicintai TV. Gitu loh, karena sebuah program akan hidup kalau ada sesuatu yang menjadi konteks penasaran gitu loh. Tapi kan kadang-kadang gini, Bro, sorry sebentar ya Bro Sugi. Kan jadi kadang-kadang orang create sensasi, dia udah tahu nih bahwa tiap kali dia melakukan suatu sensasi dalam kehidupan rumah pribadinya, rating naik.
Contohnya kan kita lihatlah, kita sama-sama ini rahasia umum lah bahwa sesuatu yang makin sensasi, rating jadi makin naik. Jadi kadang-kadang orang jadi skeptis, nih bener nggak apa settingan? Di dalam dunia broadcast, saya buka di sini untuk pertama kalinya. Ada 2 hal settingan di dalam dunia broadcast. Satu, settingan yang memang diciptakan sengaja untuk mendongkrak sebuah program ataupun popularitas dirinya. Satu, settingan yang memang sudah dihadiahkan sama Tuhan dengan sendirinya. Contoh misalkan tiba-tiba ya udah karena jodoh dia melakukan pernikahan, booming pernikahannya. Tiba-tiba karena berjodoh ini dari pasangan, akhirnya booming jadi pasangan. Itu dihadiahkan Tuhan. Ada juga yang dikonsep untuk kepentingan sebuah program ataupun branding dari personalnya. Ada misalkan saya artis yang mungkin misalkan public figure yang udah punya nama. Saat orang mau punya nama, kalau dia casting itu belum tentu, sekarang zamannya udah berubah. Terus kalau dia juga harus nyanyi-nyanyi, mau siapa dia, TV juga nggak mau kenal dia siapa. Tapi dengan dia akhirnya memposisikan, bisa nggak dia kalau jadi pacarnya Vicky, terus tiba-tiba akan naik dengan sendirinya, dan akhirnya jadi besar karena bola infotainment dan kemudian jadi ke TV. Strategi itu pernah beberapa kali dilakukan sama artis-artis dan sukses. Orang budaya Indonesia itu budaya yang meniru, plagiatnya banyak itu di kita. Akhirnya dengan metode seperti itu banyak sukses, semua orang rata-rata udah menggunakan metode ini. Cuma ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau Bro Vicky di mana? Di keduanya. Yang kedua, dua-duanya. Aku sama Saskia itu aku bilang, demi Allah ya itu settingan dari Tuhan. Aku cinta sama dia, nggak ada aku juga pengen masuk. Maksudnya ke dunia entertain. Aku nggak pernah kepengen jadi seorang entertainer. Gitu loh. Walaupun kita dulu tuh udah jadi anak band dari SMP. Cuma nggak pernah sukses. Kita datang ke PRJ, CD kita dibuang. Pak, saya rapper loh. Pak, saya bisa nge-rap. Nggak ngaruh saya sama kamu. Saya musik rock juga begitu. Saya lucu-lucu udah didandan-dandanin, main topeng-topengan. Tetap nggak dibuang. Tapi di saat saya jadi berita dengan Saskia dan besar, mereka yang mengejar kita. Nanti bakat saya akan saya jual setelah kamu akan tahu saya di etalase. Gitu loh. Jadi ada... Sama Saskia non-setting. Non-setting itu tadi aku bilang, settingan dari Tuhan. Settingan dari Tuhan. Angel Elga non-setting. Enggak, itu settingan dari Tuhan juga, maksud aku non-setting. Ya, maksudnya settingan dari Tuhan. Iya. Tapi kamu juga berkali-kali melakukan yang settingan sendiri. Bantuin iya. Ya harus jujur ngomong. Pernah. Tapi juga. Di saat anak yang nomor 1 udah cukup ya, Det. Aku udah nggak mau lagi lihat. Maksudnya berganti-ganti seperti itu. Kemarin tuh diskusi kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Udah dari Mami Angel, selesai ya, Det. Aku nggak mau lagi ada wanita yang sembarangan karena aku udah besar. Aku juga udah kecukupan alhamdulillah dari rumah, fasilitas semuanya dari Dedi, mobil dan lain-lain. Tapi aku lebih bahagia kalau hati aku nyaman. Gitu. Aku tahu lah saat dia mungkin dihadapkan teman-teman, cinta mamanya, dedinya, papinya gitu-gitu pastilah. Nah, jadi atas atensi anak aku itu udah nggak mungkin lagi ada. Tapi dulu aku membantu aku harus jujur ngomong gitu loh. Jadi itu memang salah satu tools yang dipakai untuk mengangkat branding dan ini udah pengetahuan umum dan ini juga udah dilakukan. Akan tetap dilakukan nggak seperti ini? Kalau settingan manusia ya, bukan settingan yang Tuhan. Kalau kita sekarang udah di level Tuhan menghadiahkan banyak pekerjaan yang lebih baik, harga kita di program juga udah jauh lebih dari apa yang kita harapkan malah gitu loh. Terus kadang-kadang ada suatu momen event yang ya udah rezeki kita bisa baik tanpa seperti itu. Jadi udah kita memang tinggalkan. Cuma kadang-kadang dihadapin situasi seperti itu aja kita masih dibilang kejam. Kenapa Kak Vicky? Karena uang aku kurang. Apa Kak Vicky ngomong soal materi? Aku pengen berkarir Kak Vicky, pengen sukses juga. Tolong bantu. Satu sisi kan kita nih kayak ini ya. Makanya Tuhan Maha tahu deh. Gitu loh. Tapi satu sisi kita nih kayak ya Allah gue kejam banget nggak ngebantuin nih orang mau naik gitu loh. Tapi satu sisi gue ada komitmen sama Tuhan dan anak gue untuk nggak mau melakukan ini. Nah kadang-kadang orang tuh hanya bisa menghakimi, menilai dari luar tanpa harus tahu dilema hati kita bagaimana. Itu memang suatu tindakan yang memang nggak fair. Tapi situasinya yang mengajarkan mereka jadi begini. Saat mereka casting mereka udah coba tapi mereka gagal nggak dilihat. Sekarang ini di dunia broadcast zaman rekomendasi. Saya harus ngomong. Ini bukan zaman kayak dulu lagi, siapa yang casting punya bakat bisa antri, dapat nomor, harus selesai. Oke, ini semua zaman rekomendasi apapun itu. Kalau masalah ada kompetisi atau apapun itu bentuknya bisa saya katakan hanya sebuah formalitas dan sistemasi aja. Tapi kalau pemenang dan lain-lain itu semuanya rekomendasi apapun ya. Kalau saya akan menilai seperti itu. Jadi zamannya sudah merubah gitu loh. Dan dia akhirnya mau nggak mau seperti itu gitu loh. Tapi jadi berarti kesimpulannya dengan udah karir yang makin baik, Bro Vicky kan ya mungkin udah nggak perlu terlalu setting-settingan atau apa gitu ya. Ya paling tadi
paling beban moralnya sedikit karena tadi itu nggak mau bantuin ya gitu, kasihan dong Kak, gitu-gitu. Nah kayak gitu paling dari sisi itu aja paling. Tapi kalau dari segi komitmen kayak materi dan lain-lain, ya Tuhan udah menggantikan rezeki yang lebih nggak dengan cara itu gitu loh. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita bisa kasih, ya udah kamu berjuang aja dulu gitu. Oke. Nah itu cara mengangkat branding ya, menjadi Iya. makin terkenal, makin bagus. Ya, Yang itu kedua, strateginya. paling kan kamu udah banyak kasus-kasus ya. Itu hujatannya lebih banyak hujatan atau pujian kalau sekarang? Jujur tapi ini. Kondisi sekarang, Kondisi sekarang, alhamdulillahnya pujian. pujian. Dukungan dibandingin hujatan. Ada satu program ya sebut Oke Bos. Itu program yang sangat membantu jadi hiburan. Pelan-pelan orang bergeser dari benci menjadi suka. Iya. Kalau kita ikhlas aja apa yang udah orang benci, ya kita balasnya dengan sebuah lelucuan, ketawaan. Suatu saat hati dia akan terambil secara berproses gitu. Dari haters jadi Dari haters fans bisa fanatik. menjadi seorang fans yang paling fanatik Ya. gitu loh. Oke. Nah, terus dengan kemarin perkara saya tiba-tiba saya dikirim ke dalam penjara. Justru saya pikir itu adalah sebuah hal yang berakhir di tengah-tengah saya yang lagi banyak program. Waktu itu 7 program saya. Tiba-tiba langsung diantarkan ke penjara dan udah mulai habis saya pikir. Tapi secara opini masyarakat malah banyak yang kasihan. Kasihan ya Vicky gitu, padahal dia lagi coba untuk berubah menjadi baik. Kok dia yang mergokin istrinya, dia yang dipenjara. Nah itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelawan arus takdir dari Tuhan. Mau apapun ya orang beropini apa, seperti apa. Nggak semua kejadian yang kita resume itu adalah sebuah hal yang buruk. Tadi kan Ko Ropi bilang, kalau secara teori harusnya karir saya mati dengan reputasi hukum seperti ini. Tapi program pada nungguin. Gitu, ada beberapa program saya yang malah nungguin gitu loh. Kok itu nggak diturun-turunin brandingan saya, padahal saya udah jadi orang yang pesakitan duduk sebagai terdakwa. Tapi karena bagi dia, saya nggak penting pencitraan kamu, tapi penonton kamu setia untuk nunggu kamu. Nah, ini yang harus kita harus. Pertanyaan yang terakhir, ke depannya Vicky Prasetyo akan mengemas dirinya seperti apa? Dengan semua pengalaman-pengalaman ini. Cita-cita saya itu sebenarnya ingin menjadi pendakwah. Jadi di saat fase materi yang cukup untuk saya jadikan sebuah tabungan, saya sih berharap kalau Allah memanjangkan usia saya, di usia 50 tahun saya udah nggak mau lagi di dunia broadcast dan entertain. Saya pengen tinggal di sebuah lingkungan pegunungan dengan memiliki yayasan, ya mendakwah itu loh, jadi seorang penceramah walaupun ya akan belajar ilmunya terus, karena cita-cita dari kecil saya sebenarnya menjadi seorang penceramah gitu loh, jadi seorang pendakwah gitu. Memberi inspirasi ke orang-orang ya. Iya, jadi kayak motivator apa kayak gitu sih. Dari posisi sekarang mencapai cita-cita tersebut berarti jalan yang lebih ditempuh akan lebih menuju putih gitu ya. Iya, pasti sih prosesnya. Pengemasan dirinya mungkin lebih keluarga, lebih istri, lebih setia sama istri atau pacar. Pasti, lebih ke arah sana. Iya. Komedi-komedinya juga menjurusnya. Ya, komedi kan kita udah mulai bentuk kayak tadi, kayak ya Columbus gini terus nemuin itu kan nggak menghujat ya, itu kayak sebuah mainan pilihan kata yang akhirnya orang jadi lucu gitu loh, karena plesetan yang bodoh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, orang bodohin kita, tapi kita nggak mengorbankan perasaan orang untuk menciptakan sebuah kelucuan. Kalau Ko Ropi nih badannya gemuk nih, udah kayak misalkan ya maaf misalkan udah kayak busway yang lagi macet di pinggir jalan misalkan, itu kan sebuah kelucuan tapi dengan mengorbankan orang. Tapi kalau kata-kata, biarlah orang menganggap kita bodoh dan lucu, tapi kita yang jadi mainnya gitu. Oke. Aku punya pertanyaan lagi yang terakhir, ini sedikit pribadi gitu ya. Kalau Vicky Prasetyo bisa ketemu Hendrianto, waktu Hendrianto usia 12 tahun, nama aslinya adalah Hendrianto ya? Hendrianto. Umur 10 tahun atau 12 tahun, itu pesan apa yang mau dikasih ke dia? Saya kangen menjadi seorang saya yang usia dulu. Saya itu pesantren di Asyafi'iyah. Ya kita belajar kitab-kitab kayak Tanqul Qaul, Limatan Julumiyah, Tasrif, bahkan salah satu yang saya bangga saya bisa membaca kitab kuning sampai saat ini. Saya bisa membaca fikih sampai Safunatun Najah, saya bisa nahu sorof kayak yang fa'ala yang fulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa jaka maf'ulun, itu terus-terus, dan saya bisa ngaji dengan harokat yang baik insyaallah untuk keluarga dan lingkungan saya. Nah, di usia 13-12 tahun pada saat itu saya adalah peringkat pertama dan saya mendapatkan beasiswa sebagai seorang siswa yang cerdas. Nah kadang-kadang kangen di situasi ringan saya sebagai seorang pelajar dan siswa yang belum ada tahu bagaimana gitu loh. Pas dikurung dari pesantren, berilmu, pas SMA-nya negeri, baru ketemu Anong yang pakai rok pendek. Nah itu jadi baru ngelihat dunia kaget. Jadi kalau Vicky Prasetyo ketemu Hendrianto di usia 12 tahun,
Apa yang mau kamu sampaikan ke dia? Iya, bahwa aku telah gagal sih menjadi seseorang tujuan mimpi kita pada saat itu. Oke. Iya, meskipun orang berbilang, oh Vicky sukses menjadi public figure, tapi mimpi aku yang sebenarnya adalah bukan ini. Pada saat aku menjadi Hendrianto ataupun menjadi seorang yang aku dulu di usia 12 tahun, mimpi aku yang tadi aku bilang, aku menjadi seorang motivator ataupun menjadi seorang ya penceramah, itu yang aku pengen. Dan sekarang akan berusaha meraih mimpinya tersebut lagi dengan jalan yang lebih baik gitu ya. Iya, aku bilang ini transit dari sebuah ketertundaan karena sikap aku yang salah. Tapi yakinlah, lebih baik kita berjalan di lorong yang gelap karena nanti ujungnya akan menjadi terang. Daripada aku akan sebuah orang yang akan nanti pada ujungnya aku melakukan kesalahan. Lebih baik aku melakukan kesalahan tapi berproses untuk evaluasi lebih baik. Sampai suatu saat kita bisa ngeraih mimpi kita yang tertunda. Keren. Aku doain. Amin. Mimpi seorang anak kecil harus dijaga terus. Karena mimpi adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Tuhan menitipkan jati diri kita, menitipkan tujuan hidup kita lewat mimpi. Betul. Dan semoga mimpinya Kak Vicky menjadi yang lebih baik, kita support terus. Amin. Kalau di DM, langsung di reject aja deh.